Marilah kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan pada hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan warta Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Jemaat Semarang 1, Minggu 15 Mei 2022. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan diadakan pada hari Kamis 26 Mei pukul 8. Dilayani oleh Pendeta Emeritus Septianus Bambang Juwito. Untuk pepathan Petompon, kebaktian dimulai pukul 7, dilayani oleh Penetua Teguh Yohanton. Menyampaikan juga untuk pemilihan majelis baru periode 2022 sampai dengan 2027. Pertama, anggota majelis mengakhiri masa jabatan. Majelis GKJTU Semarang 1 periode 2018-2023 akan mengakhiri masa pelayanan kemajelisan, yaitu yang pertama, Penetua Teguh Yohanton. Kedua, Penetua Rina Kurniati Wicaksono. Yang ketiga, Penetua Dewi Utari Prasetyo. Keempat, Penetua Sri Hari Wahyuni Dwi Astuti. 5, Penetua Diana Lokasari. 6, Penetua Catur Agus Joko Widodo. Ketujuh, Penetua Novianto Nur Pamungkas. Kedelapan, Penetua Endang Sujarwati dari Pepantan Petompon. Kesembilan, Penetua Ferdinand Timur Adi dari Pepatan Petompon. Kesepuluh, Penetua Felix Suyatno. 11, Penetua Trihera Setiawati. 12, Diaken Ahmad Yudi. 13, Diaken Levia Purwiyadi Astuti. 14, Diaken Edi Suryanto. 15, Diaken Mary Kristanti. 16, Diaken Hesti Utami. 17, Diaken Dedi Kris Setiadi. 18, Diaken Totok Haryanto dari Pepantan Petompon. Dan ke-19, Diaken Oktaviana dari Pepantan Petompon. Kedua, panitia pemilihan anggota majelis. Majelis GKJTU Semarang 1 juga telah menunjuk panitia yang akan bertugas menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilihan anggota majelis baru periode 2022 sampai 2027, yaitu pertama, sebagai ketua Ibu Sih Pamungkas. Kedua, Ibu Nurwita Kristian. Nomor 3, Bapak Anton Budiono. 4, Bapak Julius Imam Kusuma. Dan kelima, perwakilan pemuda dari pemuda Saudara Kristalenta Galang Nusantara. Ketiga, tahapan-tahapan pemilihan anggota majelis periode 2022 dan sampai 2027. Yang pertama adalah pembagian formulir usulan pencalonan. Panitia pemilihan majelis membagikan lembar formulir usulan pencalonan anggota majelis kepada warga jemaat mulai tanggal 15 Mei 2022, mulai hari ini, dan diserahkan kembali kepada panitia paling lambat pada tanggal 12 Juni 2022. Hanya dibagikan kepada warga jemaat GKJTU Semarang 1 yang telah sidi atau baptis dewasa. Yang kedua, pelaksanaan pemilihan anggota majelis periode 2022 sampai 2027 akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2022 di Gereja Melaten dan pada tanggal 14 Agustus 2022 di Pepantan Petompon. Ketiga, peneguhan anggota majelis baru pada bulan September 2022 di Gereja Melaten. Anggota majelis periode 2018 sampai 2022 akan meletakkan jabatan dan peneguhan anggota majelis periode 2022 sampai 2027.
Itu adalah pemilihan majelis baru periode yang akan datang. Laporan persembahan kebaktian Minggu 8 Mei 2022, Gereja Melaten pada jam 8, persembahan kebaktian sejumlah Rp1.019.000, persembahan pembangunan Rp1.341.000. Sementara di Pepathan Petompon, kebaktian jam 7 Rp210.000, persembahan pembangunan Rp145.000. Untuk persembahan bulanan, persembahan syukur dan lain-lain dapat dibaca di Warta Jemaat. Hari ini akan melayani kebaktian adalah Bapak Pendeta Eliezer Budiono. Kita akan memulai. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Kita semua dipanggil untuk datang di hadapan Tuhan, masuk ke dalam kebaktian hari Minggu. Kita semua diingatkan bahwa kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan, sumber kehidupan. Marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 14, 1-3. Muliakan Tuhan Allah. Saudara-saudara, mari ibadah ini kita alaskan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini kita kembali memenuhi panggilan Tuhan dalam ibadah Minggu. Ini adalah Minggu Paskah yang kelima, masih dalam suasana menghayati sukacita masa-masa Paskah. Kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita mengingat akan kemuliaan dari Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga saat ini kita terus dipanggil untuk tetap memuliakan Dia dalam setiap kehidupan kita. Adapun bacaan sabda awal atau introitus diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 yang demikian bunyinya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Demikianlah sabda awal.
Marilah kita memuji Tuhan. Kita panjatkan ucapan syukur kita dengan menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 184, bait pertama, kedua, nama Yesus termulia. Saudara-saudara, demikianlah hukum kasih Tuhan Yesus. Hukum mana yang terutama di dalam hukum Taurat? Maka jawab Yesus, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung
seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, setelah mendengar hukum kasih ini, nyata bagi kita semuanya tidak ada di antara kita yang sanggup untuk melakukan hukum kasihnya, perintah kasihnya dengan sempurna. Kita masih memiliki kekurangan, kelemahan, dosa-dosa kita, sehingga kita tidak sanggup untuk mempraktekkan secara baik, apalagi sempurna, di dalam mengasihi Allah maupun sesama. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita, dan kita bersama-sama menerima anugerah belas kasih-Nya. Saudara-saudara dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu secara pribadi, dan saya akan mengakhirinya dalam doa-doa kita. Demikianlah ya Tuhan Yesus Kristus, keinginan kami, harapan kami, bahwa setiap tindakan, kata, perilaku kami mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sering yang dijumpai bahwa diri kami mengalami banyak hal-hal yang menghambat karena dosa-dosa kami, sehingga kami tidak sanggup untuk mewujudkan semuanya itu dengan baik. Kata-kata kami tidak sering mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Kata-kata kami hambar, bahkan mengecewakan, menyakitkan hati sesama kami. Harapan-harapan kami tidak sepenuhnya tertuju kepada rancangan dan kehendak Tuhan, tetapi kepada keinginan-keinginan, kepada kehendak-kehendak kami sendiri. Tuhan, kami sadar, kami orang yang berdosa. Kami membutuhkan rahmat, pengampunan-Mu. Kami menyadari seutuhnya hanya Engkau yang sanggup menyatakan belas kasih-Nya, karena Engkau yang telah berkorban untuk kami semuanya. Tuhan, dengarlah doa kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami oleh kuasa darah-Mu. Mampukan kami untuk menghadap Engkau dan menerima belas kasih daripada-Mu. Inilah doa kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mendengar apa yang menjadi permohonan kita. Maka di dalam Kristus pengampunan dosa dinyatakan melalui anugerah-Nya. Terimalah berita anugerah yang diambil dari surat Kolose pasal yang pertama ayat 21-22 yang demikian bunyinya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Demikian saudara berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 381, bait pertama, bait 10 dan bait 12, Yang Maha Kasih. Oleh
Saudara-saudara, kini juga masukilah petunjuk hidup baru berlandaskan sabda Tuhan dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, sekarang saya meminta kita semuanya untuk berdiri. Marilah kita akan kembali memperbaharui ikrar pengakuan kita sebagai kehidupan bersama religius yang dipanggil untuk bersaksi tentang penyelamatan Allah. Marilah kita meneguhkan dan menegaskan iman gereja sejalan dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di sepanjang segala zaman dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Demikianlah pengakuan iman kita. Mari kita sambut dengan menyanyikan pujian NKB nomor 197, bait pertama, kedua, besarlah untungku. Suka jiwaku
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita bersama-sama hendak mendengarkan sabda Tuhan. Kita memasuki pemberitaan sabda Tuhan. Silahkan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya mempersiapkan di dalam bacaan Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Dan kalau sudah diketemukan semua bacaan ini, marilah kita datang dalam doa kepada Tuhan untuk memohon pimpinan dan pengurapannya. Mari berdoa. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua membuka hati untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang masih diliputi dengan kekurangan dan kelemahan untuk memberitakan kabar baik yang datangnya daripada-Mu. Urapi dari kuasa tempat yang maha tinggi, Roh Kudus yang senantiasa memberkati di dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Untuk pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan, maka berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, selamat pagi, shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian. Kiranya kesejahteraan, kesehatan, ketentraman senantiasa menyertai saudara semuanya. Pagi hari ini saudara-saudara, kita masih di dalam penghayatan masa-masa sukacita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah masa Paskah yang kelima. Minggu depan kita masuk masa Paskah yang ke-6. Setelah itu peringatan Tuhan Yesus mikrat atau naik ke surga. Dan 10 hari kemudian kita memperingati turunnya Roh Kudus di dalam peristiwa Pentakosta. Saudara-saudara, bacaan yang saat ini menjadi landasan di dalam ibadah itu sama. Di dalam bacaan ketika gereja-gereja Tuhan memperingati peristiwa sebelum Jumat Agung Tuhan Yesus disalib, yaitu Kamis Putih. Juga diambil dari bacaan Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Tetapi toh walaupun bacaannya sama,
penekanan di Minggu Paskah ini tidak identik dengan masa-masa sengsara Tuhan Yesus di dalam peristiwa Kamis Putih sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Terlebih-lebih saat ini tema kita berbicara tentang bagaimana kita memuliakan Allah. Bagaimana saudara dan saya memuliakan Allah. Dengan cara apa kita bisa memuliakan Allah? Mengapa kita harus memuliakan Allah? Saudara-saudara, nampaknya ini yang diungkapkan pertama kali di dalam bacaan kita. Penekanan utama di dalam bacaan kita Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 itu ada di ayat 31 yang saya ulangi demikian. Sesudah Yudas pergi, maka berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Saudara-saudara, kata dipermuliakan dari kata mulia, kemuliaan, yaitu dari bahasa asli doxazo. Artinya memberikan tempat, memberikan status, memberikan posisi kepada seseorang untuk menerima kemuliaan, untuk menerima penghormatan, untuk menerima satu keadaan yang dihargai sedemikian rupa. Nah, memang cukup menarik saudara-saudara kalau dikaitkan dengan apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa dalam bacaan kita Tuhan Yesus mengalami saat-saat yang terberat di dalam hidupnya. Dia tahu kalau salah satu muridnya akan mengkhianatinya. Dia tentu tahu bahwa sebentar lagi pengikutnya yang setia akan meninggalkannya. Dia tahu peristiwa tragis yang akan dialaminya, yaitu peristiwa salib yang sudah menantinya. Itu saat-saat yang tergelap di dalam hidup Yesus dalam bacaan itu. Tetapi justru pada saat yang tergelap itu dihayati sebagai saat yang paling terang ketika kemuliaan dinyatakan. Saudara-saudara, itulah yang dialami oleh Yesus Kristus. Aneh memang. Tetapi justru yang dapat kita pahami di sini adalah makna yang luar biasa. Karena itu hanya dapat kita pahami dengan menghayati bagaimana iman akan kemuliaan Tuhan Yesus dan kemuliaan Allah itu. Jadi di sini intinya kemuliaan di atas salib merupakan peristiwa di mana Allah dimuliakan. Penderitaan yang Yesus lakukan adalah sarana memuliakan Dia di atas segalanya. Ada keterkaitan antara pemuliaan Yesus di atas kayu salib dan pemuliaan Allah melalui derita dan sengsara Tuhan Yesus. Artinya salib bukan sebuah peristiwa tragis saja, tapi menjadi suatu peristiwa yang agung dan mulia, sebab di sana kasih Allah dinyatakan. Saudara-saudara, oleh sebab itu salib akan tetap menjadi sebuah penghargaan, penghormatan bagi saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Karena di sanalah kemuliaan Allah itu dinyatakan, kemuliaan Allah itu diwujudkan sepenuhnya. Mungkin kita sering mendengar berita-berita yang mengaburkan makna salib. Sesungguhnya Yesus tidak mati di atas kayu salib. Dan berita itu saudara-saudara kita dengar setiap kali, setiap saat. Jauh sebelum berita itu dimunculkan di dalam kitab sucinya, sudah ada oknum-oknum pihak-pihak yang hendak mengaburkan peristiwa salib itu.
Buktinya tokoh-tokoh agama berusaha menyuap tentara-tentara Romawi ketika kubur itu kosong. Ketika Yesus sudah tidak ada di kubur, menyuap tentara-tentara Romawi untuk memberitakan hoax pada waktu itu, berita bohong bahwa mayat Yesus dicuri. Saudara-saudara, itulah, tetapi salib akan tetap menjadi sebuah penghargaan. Dan di salib itu apa yang dikatakan Tuhan Yesus menjadi genap. Ini membuka era yang baru di mana kasih Allah itu hadir secara eksistensial dalam kehidupan umat manusia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 34, di situ dikatakan, aku memberikan perintah yang baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi, saudara-saudara. Perintah yang baru diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam bacaan kita. Apakah sebelumnya tidak ada perintah seperti ini? Loh, ada. Sebelum hukum kasih itu disampaikan oleh Tuhan Yesus yang setiap minggu kita baca, kitab Perjanjian Lama menyinggung itu. Kitab Ulangan yang merintahkan kepada umat Israel untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Juga kitab Imamat yang mengajarkan kepada umat Israel untuk mengasihi sesama itu seperti mengasihi diri sendiri. Itu sudah ada dan Tuhan Yesus menegaskan itu. Nah, terus perintah baru atau di dalam bahasa aslinya entole, itu berarti bukan meniadakan yang sudah ada. Kebaruan itu ada di mana? Kebaruan dari perintah itu terletak pada ciri utamanya. Kebaruan itu terletak pada ukurannya. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti kamu telah mengasihi aku. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, agama mana yang tidak mengajarkan kebaikan kepada umatnya? Enggak ada. Nabi mana yang tidak mengajarkan supaya umatnya saling berbuat kasih kepada sesamanya? Enggak ada. Cari, tidak ada satupun agama yang tidak mengajarkan tentang kasih, tentang perbuatan baik. Tetapi apa yang membedakan ajaran agama-agama yang dibawa oleh para nabi itu, tokoh-tokoh agama itu, dengan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus di sini? Di sini bedanya, saudara-saudara. Mereka mengajarkan kepada muridnya, tapi pengajaran yang Yesus berikan itu dibuktikan melalui jalan hidupnya sebagai pribadi yang mengasihi dan memberikan nyawanya. Jadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu diwujudkannya. Itu menjadi misi. Itu menjadi jalan yang harus ditempuh. Jadi itu bedanya, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengatakan mengasihi bukan hanya menganjurkan kepada kita, anak-anaknya, tetapi justru Dia itu yang sudah menjalaninya. Maka kasih yang diterjemahkan di sini adalah kasih agape. Kasih agape itu bukan kasih yang meskipun, ya, seringkali orang mengasihi embel-embelnya meskipun, ya, aku mengasihi engkau, itu ya, karena, ya, bukan meskipun. Maaf ya, orang mengasihi itu ada embel-embelnya karena, itu ya. Ya karena kamu berbuat kasih kepadaku, karena kamu baik kepadaku, itu kasih pada umumnya. Itu ya. Dan itu nyun sewu bapak-bapak ini ya, yang sudah Yuswo mengenang lagu-lagu tahun 70-an nostalgia, itu ada kasih. Cinta kasihku padaku tak sedetik pun akan berlalu, sampai mati aku jalani, buntutnya apa? Asal kau setia. Nah itu artinya kan ada asal kau setia, begitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau menghadapi pasangan yang tidak setia? Tentunya yang depan itu tidak berlaku kan? Itu seperti itu. Nah, saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan itu, ini di gereja. Nah, saudara-saudara,
Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kasih yang sedia berkorban, kasih yang walaupun, kasih yang tidak sepantasnya seharusnya diwujudkan kepada orang-orang yang menerima kasih-Nya, itu diwujudkan melalui derita hingga wafatnya dalam peristiwa salib itu. Jadi mari kita renungkan, apakah kita sudah melaksanakan perintah baru Tuhan Yesus itu? Kalau kita melaksanakan perintah baru itu, berarti setiap saat kita dipanggil untuk mengasihi Allah dan sesama. Kalau kita menjalankan perintah baru di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, berarti hidup di dalam kemenangan Paskah itu harus mendorong saudara dan saya untuk mengembangkan hidup dan mempermuliakannya, semakin hari semakin mengasihi. Oh, tidak bisa, kasih itu hanya standar, apalagi hanya menjadi buah bibir, aku mengasihi. Kasih itu hanya diwujudkan di dalam kata-kata. Saudara-saudara, kemuliaan Kristus itu tidak dicapai dengan kasih yang standar, tetapi kasih yang bersedia memberikan diri secara total untuk keselamatan bagi sesama. Caranya bagaimana, saudara-saudara? Ya, mari kita berusaha membuang setiap ego, kepentingan diri. Ketika berada di dalam zona yang nyaman sehingga tidak memperdulikan sesamanya, kita menolak untuk mengorbankan sesamanya, itu kasih yang diwujudkan, tetapi sedia untuk berkorban demi kebaikan sesamanya. Saudara-saudara, ini menjadi satu tuntutan yang sungguh relevan sepanjang zaman. Kita hidup di zaman ketika teknologi informasi sudah tidak terbendung lagi. Orang tidak bisa membendung arus masuknya informasi-informasi yang membanjiri kehidupan kita. Smartphone yang kita miliki, saudara-saudara, tidak ada jarak yang jauh yang tidak bisa ditempuh sekarang ini dengan teknologi informasi. Beberapa waktu yang lalu ketika 10 bulan kami orang tua berpisah dengan anak saya yang mendapatkan tugas di Jerman, kurang lebih 10 bulan. Jaraknya memang sangat jauh, saudara-saudara. Tapi toh komunikasi itu bisa tetap diwujudkan melalui media yang kita miliki. Video call setiap malam selalu bisa dilakukan. Nah, itu pertanda, saudara-saudara, tidak harus menanti berita yang ada itu nunggu lama seperti era-era kita dulu itu ya. Dulu kalau mau nonton Piala Dunia, mau nonton pertandingan tinju Muhammad Ali, itu harus ke rumahnya Pak Lurah dulu karena yang punya TV itu seperti itu. Di Ungaran lucu sekali ceritanya, ada seorang yang mempunyai jabatan di dalam angkatan itu, hidupnya lebih makmur daripada kebanyakan pada umumnya. Wah, satu kampung, satu desa belum punya TV, beliau sudah punya TV dulu. Ya, karena mau membangun rumah, ini cerita yang lucu ya. Yang mau nonton TV itu disuruh bawa batu satu-satu untuk bikin pondasi. Itu cerita betul di Ungaran. Nah, saudara-saudara, sekarang apa yang bisa terjadi di belahan dunia sana, kita bisa saksikan saat ini juga. Tetapi saudara-saudara, kita juga harus bijaksana ya. Kita harus mengatur ya, pandai-pandai untuk mengatur teknologi informasi yang begitu membanjiri kita. Ya. Seringkali kita tidak menjadi bijaksana. Jadi istilah yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh memang betul. Kita dekat di sini, tapi komunikasinya jauh. Roh yang dimiliki oleh orang-orang sekarang ini, Roh Kudus itu digantikan dengan colokan listrik itu ya, untuk charger itu seperti itu. Orang itu kalau baterainya habis, HP-nya itu seakan-akan Roh Kudusnya tidak ada. Nah, itu seperti itu. Menjadi teman dimanapun juga,
Ya, waktu tidur, coba bangun tidur apa yang dicari dulu. Ya tentunya HP-nya yang sudah ada di tempat tidurnya. Melihat apa? Oh, melihat WhatsApp, melihat postingan apa. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara, ini bisa membawa pertemanan tetapi juga bisa membawa ke arah yang tidak baik. Ya, di beberapa tahun yang lalu ketika di grup WhatsApp ini mulai marak, saudara-saudara, ada satu peristiwa di satu RW begitu ya. Jadi di RW ini mau mengundang penceramah yang kondang tapi kontroversi. Itu ya. Saya tidak sebutkan namanya. Lah, tidak disetujui, banyak yang tidak setuju. Pro kontra rame sekali di WhatsApp. Pak RT yang membuat grup WhatsApp itu akhirnya keluar dari grup WhatsApp. Jadi admin baru kali itu keluar dari grup yang dibuatnya. Nah, saudara-saudara, ini juga sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Awal-awal ketika grup WhatsApp itu dibuat, kan semua buat grup itu toh, kelompok-kelompok ya. Seperti di sini ada grup macam-macam, grup jemaat, grup majelis, itu seperti itu ya. Di pelayanan saya ada grup majelis, pertama dibuat. Saya tidak dimasukkan. Saya tidak tahu. Itu temannya Bu Yuni, memang sahabat saya itu suka bercanda. Ya, supaya Pak Pendeta itu kalau dirasani majelisnya itu tidak konangan. Itu seperti itu. Lalu saya bilang, oh ya silahkan saja, monggo, baik. Yang penting digunakan dengan sesuai dengan tujuan yang mulia, tujuan untuk pelayanan. Nah, itu seperti itu. Tidak bertahan sampai 1 tahun itu saudara-saudara. Karena ketika ada koordinasi pelayanan, saya ditanya, loh kok tidak tahu Pak Pendeta? Loh, itu beritanya di mana? Loh, ada di grup. Loh, memang saya dimasukkan di grup. Nah, saya kan gampang begitu ya. Tidak bertahan 1 tahun itu, saya dimasukkan begitu. Ya, oke lah. Saya mengatakan cukup. Yuk, puji Tuhan lah kalau semuanya menjadi sadar ya, karena pikirannya itu yang namanya majelis itu cuma penatua dan diaken, yaitu pendeta itu tidak majelis, itu seperti itu. Nah, padahal ya pendeta, penatua, diaken itu ya majelis yang menentukan arahnya gereja. Nah, itu cerita. Kalau saya cerita seperti ini, banyak saudara bisa menambah cerita-cerita itu. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan apa, kalau kita mau sharing ya disaring dulu. Gitu ya. Kalau kita memiliki media sosial yang bermacam-macam, itu ya, ada YouTube, ada Twitter, ada sekarang ini yang lagi rame TikTok begitu. Oh, mengasihi itu tidak sekedar subscribe, tidak sekedar like, tidak sekedar komen. Saudara-saudara, jadi kasih itu harus diwujudkan secara nyata. Di zaman teknologi informasi yang masih berkembang ini, ketika yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, tetap janganlah menghilangkan sekat-sekat terutama yang paling dekat dengan kita. Keluarga adalah tempat yang paling utama untuk membangun komunikasi. Setiap kali ketemu di rumah kok, kalau sudah kumpul di rumah wis nang kamare dewe-dewe, asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Jangan, ya itu ya, jangan seperti itu. Biasakan kalau perlu dolan ndak usah jauh-jauh. Ya, HP-nya itu dikumpulkan jadi satu, itu bapaknya atau ibu yang suruh bawa, nanti jam 10 misalnya ketemu di sini. Kita nikmati bersama-sama di dalam keluarga. Ini tantangan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara juga cukup kita mesti mengolah kesabaran ya Bapak Ibu ya, cukup mengolah kesabaran. Hukumnya media sosial itu seperti itu. Orang bebas mengirim apa saja itu ya, yang penting tidak melanggar undang-undang teknologi informasi ya toh. Bebas, saudara mau mengirim apa saja bebas. Loh, kalau saudara tidak suka, loh tinggal dihapus saja, apa susahnya sih ya toh. Tidak usah memberikan komentar yang macam-macam. Tidak suka hapus begitu saja. Tidak menimbulkan persoalan. Nah, jadi ini yang paling sederhana ya, praktek untuk mengasihi seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, perintah yang baru. Nah, sekarang saudara-saudara, ada yang lain juga. Yang pertama, mengasihi itu di internal kita, gitu ya. Jemaat Kristen itu juga memandang tidak hidup di dalam kalangannya sendiri. Maka
Tuhan Yesus mengatakan di sini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang lain tahu, orang lain menilai. Nah, orang lain itu dalam pandangan umat perjanjian Alkitab itu seperti apa? Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saudara-saudara, jemaat Kristen mula-mula itu menyikapi keberadaan umat yang di luar umat pilihan Allah, yaitu Israel itu dengan istilah orang asing, goyim bahasa Ibrani, atau diterjemahkan dalam bahasa perjanjian baru ethnos. Artinya apa? Orang yang tidak percaya kepada Allah Yahweh. Istilahnya yang populer orang kafir, itu ya, seperti itu ya. Mereka siapa? Apa yang diinginkan oleh kitab suci, oleh firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, selalu menganjurkan mereka wajib untuk diterima, diperlakukan dengan baik, tidak boleh diperlakukan diskriminasi, tidak boleh disia-siakan kedudukannya walaupun mereka terhitung orang asing. Itu yang dianjurkan dalam kitab suci, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tetapi dalam praktek, sekali lagi dalam praktek, banyak yang tidak dilakukan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dalam kitab suci, diajarkan oleh firman Tuhan itu. Jadi kelompok-kelompok di luar itu sering disebut sebagai kelompok yang tidak bersunat, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudara, Petrus ditegur oleh kelompoknya orang-orang Yahudi karena dia makan bersama dengan Kornelius dan keluarganya yang waktu itu belum mengenal Tuhan, saudara-saudara. Padahal itu tanda penglihatan dari Tuhan supaya Injil, kabar gembira itu harus menjangkau semua orang dari berbagai kalangan. Dan disitulah Petrus memberikan arah yang baru untuk cara mengasihi. Jadi saudara-saudara, cara yang baru itu di dalam mengasihi terwujud ketika kasih Allah yang menyelamatkan itu dipenuhi oleh apa? Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa manusia. Tidak ada lagi kelompok goyim atau etnos, sehingga tidak seorang pun berhak untuk mengkafirkan seorang dengan yang lainnya ketika berbeda dengan pemahaman keyakinan mereka. Kitab Wahyu memberikan pandangan yang secara jelas. Aku melihat langit baru dan bumi yang baru. Itu di dalam penglihatan Yohanes di dalam kitab Wahyu. Aku melihat langit baru dan bumi yang baru, di mana langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Saudara-saudara, ciri utama langit baru dan bumi baru ketika pemerintahan Allah diwujudkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib itu meniadakan berbagai perbedaan-perbedaan, tidak adanya penggolongan manusia secara diskriminatif dan primordialistik. Karena setiap orang ditempatkan dalam kesetaraan sehingga mereka saling mengasihi dengan kasih agape. Kita semua dipanggil untuk memberlakukan kasih Allah itu secara inklusif dan universal dalam kesetaraan dan penghargaan. Itu yang diajarkan. Juga gereja kita GKJTU mengajarkan semangat beriman itu bukan semangat eksklusif. Eksklusif itu hanya mementingkan kita, yang lain itu tidak lebih penting daripada kita. Menganggap bahwa hanya diri kita yang masuk surga dan yang lain itu menjadi penghuni neraka. Itu eksklusif. Tetapi mengembangkan sikap inklusif, yaitu apa? Kita tetap meyakini, memegang teguh kepada pegangan kita, Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Tetapi kita pun memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berbeda keyakinan. Kita hidup damai bersama mereka. Saudara-saudara, memang kita masih prihatin di tengah-tengah realitas yang sedang kita hadapi
di negara kita. Harus kita akui itu. Puji Tuhan, Kota Semarang iklimnya kondusif. Kota Semarang memiliki semangat toleransi yang cukup tinggi. Kota Semarang dibangun dengan semangat penghargaan, kebersamaan, keberagaman di dalam perbedaan. Itu yang diwujudkan selama kita berada di sini. Tetapi di belahan daerah-daerah yang lain masih ada. Kita melihat masih ada model-model kekerasan, kekejaman atas nama agama dan Allah dipamerkan. Kita melihat bagaimana setiap umat beragama mestinya mengenal Allahnya yang memiliki pribadi yang dewasa di dalam iman, sehingga mereka seharusnya mengalami pendamaian dan pengampunan, mengalami pengenalan diri secara baru. Tetapi sungguh memprihatinkan, sekarang ini tidak ada ya umat agama yang tidak bangkit di negara kita. Kebangkitan agama itu luar biasa. Kita melihat bagaimana kebangunan iman itu dilakukan oleh semua umat beragama, apapun agamanya. Tapi sungguh memprihatinkan ketika dalam sebuah kondisi masyarakat yang terkenal religiusitasnya ternyata gagal membangun semangat toleransi. Faktanya, kebangkitan agama-agama tidak menjamin relasi kasih di antara anak bangsa yang semakin direkatkan secara harmonis sebagai esensi untuk mengasihi. Saudara-saudara, kalau yang dikembangkan semangat fundamentalis, semangat radikal, maka esensi mengasihi itu tidak ada. Itulah yang menjadi doa kita bersama-sama untuk bangsa ini. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Demikian Yohanes di dalam Wahyu mengatakan. Saudara-saudara, dengan kuasanya Allah menciptakan ulang pada akhir zaman sehingga segala sesuatu menjadi baru. Ketika setiap kekuatan yang represif, diskriminatif dan primordial itu lenyap, tidak ada. Derita, air mata, jadi semakin orang semakin menghargai apa itu artinya keberagaman, semakin terbuka terhadap perbedaan. Kita duduk bersama-sama, jalan bersama di dalam perbedaan. Itulah yang dikehendaki, dua kasih yang harus diwujudkan secara internal dalam kehidupan berjemaat sehari-hari dan juga di dalam kehidupan secara umum untuk praktek mengasihi kepada sesama kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menyongsong era baru. Aku memberikan perintah yang baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian semua orang akan tahu, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan. Marilah kita memohon kekuatannya untuk menjalani apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan, untuk mempereratkan kita semuanya di dalam tali kasih-Nya. Dengan demikian kita mewujudkan diri untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, memuliakan Allah itu yang utama ketika kasih itu diwujudkan. Memuliakan Allah itu tidak semata-mata ditunjukkan dengan pelayanan yang sibuk ke sana kemari. Memuliakan Allah itu tidak hanya ditunjukkan dengan memuji Tuhan dengan bersemangat, khotbah yang berapi-api dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kita semua dipanggil untuk memuliakan Allah. Hari ini GKJTU Melaten mengawali babak yang baru. Akan ada pemilihan kembali para pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Ibu Majelis Jemaat, yang akan diteguhkan pada bulan September nanti. Inilah cara di dalam kehidupan kita untuk memuliakan Allah dengan mewujudkan kasih yang nyata di dalam kehidupan berjemaat secara utuh. Kiranya semuanya ini prosesnya berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Tuhan. Tahapan-tahapan yang nanti akan disosialisasikan oleh panitia tentang pemilihan majelis itu direspon dengan baik oleh Bapak Ibu semuanya, karena siapapun yang terpilih itu adalah alat daripada Tuhan.
memegang mandat Tuhan. Untuk apa? Untuk mewujudkan kasih-Nya secara nyata bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Mari saudara kita datang kepada Tuhan, kita mengambil saat teduh sejenak, dan setelah itu kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu berhenti untuk disampaikan, tapi biarlah terus firman-Mu itu diperdengarkan di hati kami yang terdalam. Kasih itu diwujudkan secara nyata melalui Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya, Allah dipermuliakan di dalam Dia, dan Allah sungguh mempermuliakannya menjadi nama di atas segala nama. Bawalah kami untuk menyongsong era baru di tengah-tengah kegelapan yang masih berkecamuk, ketika penghargaan akan perbedaan itu semakin menjauh di dalam kehidupan kami, ketika teknologi yang semakin maju tidak semakin mempersatukan kami di dalam kasih, bahkan ketika kami yang dekat itu menjadi terasa jauh karena dipisahkan oleh teknologi yang kami miliki saat-saat ini. Ajar kami untuk senantiasa bersikap bijak di dalam mengasihi. Kasih itu tidak terbatas. Kasih itu tidak dibatasi oleh apapun juga. Kasih itu relevan sepanjang zaman. Bawalah kami untuk mewujudkan kasih itu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkasih, mereka yang sakit, yang lemah pengharapan, yang kecewa, yang mengalami pergumulan berat. Tuhan yang mengangkat kehidupan mereka, Tuhan yang menolong setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, Tuhan yang memberikan pertolongan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan untuk proses pemilihan majelis yang dimulai hari ini, dan nanti dalam rencana akan diteguhkan pada bulan September. Kami memohonkan ya Tuhan tuntunan-Mu, pengurapan-Mu, berkat-Mu. Berkati majelis jemaat yang sekarang ini masih Tuhan percayakan untuk mengambil bagian di dalam tugas mandat ilahi itu. Oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, kiranya mereka dimampukan, disempurnakan dari berbagai kekurangan-kekurangan. Tuhan sendiri yang mencukupkan segalanya. Kami menaikkan doa untuk kota Semarang. Kiranya Tuhan sendiri memberkati kota ini. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini. Kami berdoa untuk GKJTU, baik dari tingkat klasis maupun sinode. Kiranya Tuhan terus memakai menjadi alat yang nyata. Kami berdoa ya Tuhan dengan satu landasan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan memberikan persembahan yang akan diberikan di akhir ini, didasari dengan ayat persembahan 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Inilah nats dasar persembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Kidung Jemaat
nomor 432 bait pertama dan kedua sebelum kita menaikkan doa persembahan dan menerima pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah yang sudah berlangsung di dalam perkenanan-Mu. Kami bersyukur kalau sebentar Tuhan yang akan menuntun kami semuanya pulang ke rumah masing-masing, dan sebelumnya persembahan yang hendak kami berikan kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, supaya menjadi sarana di mana nama Tuhan terus dipermuliakan melalui pelayanan yang ada di sini. Tuhan berkati seluruh jemaat-jemaat yang ada. Berkati pengelola keuangan oleh hikmat dan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, ibadah sudah selesai dan pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat Tuhan, melanjutkan ibadah dalam hidup keseharian, menghayati hidup yang dipersembahkan bagi Yesus yang telah menyerahkan dirinya dan mengasihi kita. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan kita. Kasih dan pemeliharaan dari Allah Bapa yang Maha Kudus, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus atas kita semuanya, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita. Amin.